Yang pertama, niat yang baik untuk berlibur. Ya, niat yang baik. Apa niatnya berlibur ini? Sekali lagi, dalam rangka bersyukur. Kalian di sini terbiasa baca Quran. Sampai di kampung, Abah Haji kepengen kalian baca Quran di kampung. Di rumah masing-masing setiap waktu. Paling tidak pagi menjelang subuh baca Quran, atau sesudah subuh. Siap liburan seperti itu? Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil. Ayo semua yang putri juga bunyi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah memuji Allah. Kita juga sudah bersolawat kepada ayo direspon. Juga bersolawat untuk keluarga dan seluruh sahabatnya. Moga pula rahmatnya berlimpah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Abah Haji mengajak kita semua untuk berdoa. Sebentar ya, ini ada mantan bupati telepon Abah Haji. Assalamualaikum, Bapak. Iya. Alhamdulillah, sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah, ada telepon dari mantan bupati yang dulu dengan Abah Haji seolah satu keluarga, Pak Nangali Solihin. Doakan semoga beliau tetap sehat, amin. Dan beliau tadi mendoakan kita semoga kita semua sehat selalu, katanya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga orang-orang yang menzalimi Islam dibenturkan oleh Allah sesama yang zalim, amin. Yang menzalimi umat Islam juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukuman yang sesuai dengan kehendaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Artinya semua harus hafal nih, termasuk ustadz-ustadznya. Berlimpah pada Nabi Muhammad, benturkanlah sesama orang zalim menzalimi, selamatkanlah
kami dari kezaliman mereka, keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat, selamat. Sudah hafal semua? Hafal seluruhnya? Ini ustazah hafal nggak? Hah? Belum? Lanjut, yang dihafal apa? Hah? Daripada ngapal lagu Ayu Ting Ting, ini nih terjemahan yang Abaji buat dengan sholawatan tadi itu, ya. Wajib kalian hafal dan selalu dengungkan di setiap kali kesempatan. Ini yang Ustaz hafal juga sudah semua belum? Karena Abaji yakin dari doa keluar dari mulut siapapun nanti akan dikabulkan, dan menurut Abaji ini sedang dikabul oleh Allah Subhanahu, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Menurut Abaji sudah dikabul, karena doa ini bukan hanya kita yang membaca, seluruh umat Islam. Orang barat yang sekarang, yang selama ini menjelek-jelekkan umat Islam dan dikategorikan teroris ISIS berkat penyelenggaraan sepak bola di Qatar, dan Qatar dikenal sebagai negara muslim, juga orang barat mempersoalkan terlaksananya sepak bola di Qatar karena dikhawatirkan ada teror menteror. Ternyata Allah tunjukkan yang teror menteror itu adalah datang dari kalangan orang-orang yang tak beriman. Begitu nampak di Qatar itu, ya, Islam dengan keakhlakan yang luar biasa. Konon ceritanya sampai sekarang sudah melebihi 50.000 umat kafir masuk Islam. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Orang-orang yang selama ini memusuhi Islam akhirnya berbalik mencintai Islam. Begitu juga di Indonesia. Moga-moga orang-orang yang menzalimi Islam akan dibenturkan oleh Allah sesama mereka yang zalim, ya. Tapi kalau mereka yang nggak paham, yang nggak ngerti, lalu berbuat sesuatu yang merugikan Islam, kita doakan semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Insya Allah ulah-ulah mereka yang zalim, yang telah membuat undang-undang merugikan Islam, yang telah membuat suatu kebijakan dan kebijakannya merugikan Islam, moga-moga tidak lama lagi undang-undang yang bakal merugikan umat Islam bisa dirubah lagi. Amin. Amin ya Rabbal. Doakan semoga Anies jadi presiden. Amin. Abaji nggak terlalu banyak, cukup 2 periode baiklah. Setuju? Lembek nian ini. Setuju enggak? Megawati? Masya Allah. Ya. Periode pertama, periode kedua mudah-mudahan diberikan kepada orang yang menguntungkan Islam dan menguntungkan bangsa Indonesia. Amin. Nah, silakan yang dari Mataram. Nah, monggo. Ustadznya ke depan. Jadi Abaji tidak perlu banyak-banyak, perlu 2 periode saja. Amin. Setelah Anies 2 periode, ganti Habib Rizik 2 periode. Amin. Ayo semangat.
Orang semangat juga dukung Ahok, masa kita nggak semangat dukung Habib Rizik? Habib Rizik itu nggak pernah merugikan negara, nggak pernah, betul? Kenapa takut-takut? Jangan takut-takut, nah ya. Orang yang pernah korupsi saja masih semangat pengen jadi presiden, betul? Kalau Abah Haji panjang umur, setelah Habib Rizik 2 kali, nanti Abah Haji Bulo yang jadi presiden. Lah, enak, tinggal enaknya karena sudah disusun undang-undang yang bagus, peraturan yang bijaksana, ya dah, oleh Habib Rizik dan oleh Habib Anis dan Habib. Tinggal bagusnya Abah Haji yang nongol. Alhamdulillah. Abah Haji berhalangan diwakili oleh Kak Fahmi. Takbir. Itu bener enggak? Jangan semangat. Setelah Kak Fahmi akan muncul lagi santri-santri Mazra'illah. Ada yang jadi presiden di desa, amin. Ada yang jadi presiden di kecamatan, ada yang jadi presiden di kabupaten, di wali kota, jadi gubernur, anggota DPR, jadi pengusaha, menjadi pendekar Islam, menjadi tentara Islam, pejuang tauhid. Negara Indonesia tegak dengan Pancasila dan keridhaan Allahnya, amin. Takbir. Nah gitu, ini ngelemer aja. Nah. Siap jadi kepala desa? Siap jadi kepala desa yang adil? Siap jadi bupati yang adil? Hidup ini tidak ada gunanya kalau tidak mengingat Allah. Insyaallah. Kata Rasulullah, dengar kata Rasulullah, ad-dunya mal'unatun, nah, wa ma fiha mal'unun. Dunia seluruhnya dilaknat, begitu juga isi dunia dilaknati, illa zikrallah wa ma walah, kecuali kalau dunianya itu dibawa untuk mengingat Allah gitu, dan segala sesuatu yang di sekelilingnya yang mendukung untuk mengingat Allah gitu ya. Wal muallim wal muta'allim, wal muallim awil muta'allim, dan yang kedua orang yang mengajar. Nah itu yang tidak dilaknati itu, atau yang belajar nih, yang mengajar nih, guru-guru di depan kamu. Sedangkan yang muta'allim kalian ini orang-orang yang tidak dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu ya, kalian tidak boleh keluar dari konteks dua hal ini, amin, amin ya rabbal. Satu, jadi orang yang senantiasa mengingat Allah, punya duitnya digunakan untuk mengingat Allah, punya orang tuanya diajak untuk menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah, punya saudaranya sengaja diajak, diingatkan untuk menjadi orang yang ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah itu selalu saja diberi solusi oleh Allah. Ini ada santri dari Mazra'illah 2. Jika pahami, ketika melihat pesantren Mazra'illah 2 yang masih rembet itu, pusing otak dari mana memulainya. Tapi oleh karena kita senantiasa bergantung kepada Allah,
sekarang menjadi pesantren yang sudah dikenal di sekelilingnya. Alhamdulillah. Sudah terbangun beberapa bangunan yang layak dihuni. Ya, sudah terlebarkan tanahnya. Sekarang sudah mendekati 1 hektar. Abaji sekarang juga nih lagi mencari duit kurang lebih 250 juta untuk melebarkan tanah berikutnya. Duit nata, tapi karena ingat sama Allah, insya Allah Allah akan tolong kita. Amin. Amin ya Rabbal. Apalagi duduk pagi hari ini nih, ada berapa santri nih? 200 juta dikit, 250 juta. Ada nggak ini anak ini sekitar 400 ada? Ada? Ada 600 ada? 500 lebih. Sejuta sudah selesai. Alhamdulillah. Setuju enggak kira-kira? Ini baru santrinya, apalagi kalau ustadznya nih 2 juta. Nggak punya duit, gadekan nenek. Iya. Jangankan sejuta, setengah juta saja sudah selesai. Siap? Oh, kendor. Siap? Kalian kalau siap dengan duit segitu, insya Allah sampai ratusan tahun bahkan sampai wafat, janji Allah akan berlimpah kepada kita semua. Amin. Ini sudah ada yang siap ini. Saya 5 juta katanya. Sudah ada tuh. Alhamdulillah. Kemarin ada lagi duit 5 juta. Wah, sudah 10 juta. Abaji ngikut. Jangan dah ngikut. Ngikut pula. Baru 10 juta, 20 juta ikut. Alhamdulillah. Beres pokoknya tanah di sana tuh ya. Mataram. Ya. Insya Allah aman, dilebarkan. Itu di tanah itu ada kebun ininya, kebun bambunya. Kebun bambunya itu hantunya suka demo dia. Ustadz Fuad itu uyel-uyel aja itu oleh hantunya itu. Nah sekarang kita beli tanahnya itu ya, kita habiskan bambunya. Amin. Dengan apa caranya ngusir hantu? Ini musuh hantunya datang sekarang ini. Kata Rasulullah, mangkola bismillahirrahmanirrahim yadzubur syaitan kama yadzubur rasasu alan nar. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka hancurlah syaitan seperti hancurnya timah di atas api gitu. Nah kalau masih ada yang kena kesurupan, berarti tidak banyak baca bismillah. Banyakin baca bismillah. Kita tuh nggak boleh lemah berjuang, nggak boleh. Abaji ini sudah nggak muda lagi, tapi jangan disebut tua ya. Sebut saja sudah muda. Artinya artinya tua gitu. Tapi semangat dakwah masih ada. Nih, Kak Fahmi tadi sama Kak Sofwan, Kak Aswihan ngelapor sama Baji. Nanti tanggal 24 bulan ini akan ada pendidikan kader ulama dan akan ada pendidikan kader da'iyah. Nggak kata duit, cul. Walaupun atas namanya Majelis Ulama sejak tahun kemarin nggak punya duit sepeser pun nggak punya. Tapi oleh karena ingat kepada Allah, nolong kepada Allah, semuanya jalan saja. Alhamdulillah, jalan. Nanti Abaji kepengen nih, ya di masjid seluruh Lubuk Linggau ini ada 200 masjid lebih. Masing-masing masjid harus tegak kajian tentang 3 hal: akidah, ubudiyah,
dan akhlakul karimah. Jadi masjid semarak dengan kajian paling tidak ada 3 kali ngaji dalam seminggu. Ngaji akidah, ngaji akhlak, ngaji ubudiyah. Kalau mereka nggak punya kitab, kita belikan kitabnya. Kalau mereka nggak bisa baca kitab bahasa Arab, kita kajikan, kita kasih dengan kitab bahasa Indonesianya. Gitu tuh. Jadi jangan pernah nyerah. Mana yang kita buat, ya kita buat saja yang kita bisa. Kita terusin. Anak-anak katanya mau liburan, apa betul? Hah? Alhamdulillah, yang laki-laki nggak semangat. Berarti nggak ada libur. Tadi Abah Haji tanya, katanya kalian mau liburan, apa betul? Oh, baru bangun dari tidur. Nah, libur tidak libur tidak libur. Tidak libur, tidak libur. Ya Allah, nak libur tuh lah bagi kalian ini ya. Kapan liburannya nih, Sofyan? 17. Hari apa itu? Masya Allah, tahun depan. Tapi ingat ya, libur bukan untuk nganggur. Paham? Catat. Gede-gede catatannya. Libur bukan untuk nganggur. Ini pesan Abah Haji nih. Libur untuk bersyukur. Apa yang harus disyukuri? Bahwa kita bisa libur. Itu yang harus kita syukuri. Sebab ada orang yang nggak bisa libur lagi. Siapa itu? Siapa yang bisa jawab? Ada orang yang tidak bisa libur, siapa? Yang pertama, ayah dan ibumu. Malahan kamu libur, dia makin kawur pikirannya. Bener nggak? Mikiri takut kalau cucian piring bertambah. Bener? Bener? Mikiri kalau cucian makin bertambah. Ibu kamu nyuci piring, nyuci pakaian kamu cuma midikiur aja. Nah, di mana? Tahu midikiur? Urusan kuku saja. Masya Allah, mempercantik diri supaya dapat jodoh yang baik. Bagus. Tapi kalau sembarangan milih jodoh, naudzubillah min dzalik. Ini juga bapaknya tambah kabur pikirannya. Ya. Sebab anak datang liburan makin banyak tuntutan jajanan. Bukan yang ngebantu ke kebun, bukan yang ngebantu pekerjaan, tapi justru menambah beban. Ini yang Abah Haji nggak setuju kalian kalau nak libur. Masih mau begitu atau tidak? Masih seperti itu atau tidak kalian? Kalau bakalnya kalian membuat beban wong tua, lebih baik nggak usah libur. Tanya sama ustaz-ustaznya, setuju ya Ustaz ya? Tapi kata ustaznya, aku juga nak libur katanya. Ya. Pesan Abah Haji. Pertama, kita bersyukur kita libur dalam rangka bersyukur. Orang yang tidak bisa berlibur ada selain kamu nih, selain ibu bapak. Siapa itu? Orang yang di penjara.
Kalau yang di penjara nggak ada libur. Kita masih syukur bisa Yang pertama, niat yang baik untuk berlibur. Ya, niat yang baik. Apa niatnya berlibur ini? Sekali lagi, dalam rangka bersyukur. Kalian di sini terbiasa baca Quran. Sampai di kampung, Abah Haji kepengen kalian baca Quran di kampung. Di rumah masing-masing setiap waktu. Paling tidak pagi menjelang subuh baca Quran atau sesudah subuh. Siap liburan seperti itu? Siap? Siap? Apa benar ini? Yang Abah Haji takut ini libur malah ngedengkur. Bukannya subuh ke masjid, subuh bangun yang putri baca Quran, malah justru bangunnya kesiangan. Kalau kamu melakukan itu berarti kamu sulaya janji sama Abah Haji. Ya, kalau sulaya bersama Abah Haji, nyulayai guru kamu rugi. Siap bangun jam berapa subuhnya? Jam berapa bangun subuhnya? Jam 2? Jam 3? Jam berapa bangun? Nah, nih, dengar nih janjinya. Jam 4 bangun. Siap jam 4? Jam 4 paling lambat. Jam 4 paling apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Pertama gosok gigi dulu, bro. Bangun tidur, ngulet, ingat Allah. Sudah itu berdoa. Apa doanya? Ayo baca sekarang. Apa doanya? Yang putra baca doanya bangun tidur. Kalau nggak hafal, kalau kamu nggak hafal tanya dengan adekmu yang TK. Ustadz hafal nggak nih? Hafal ya. Ya. Sudah berdoa, pergi ke kamar mandi apa? Gosok, bersih, sudah wudu apa? Keluar baca doa. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas. Ditambah doa kecantikan. Ini dia. Kalau dibaca doa ini kamu makin cantik. Alhamdulillah. Kalau dibaca doa ini kalian makin menjadi ganteng. Alhamdulillah. Mau doanya mau? Janjinya mau? Doa itu nambah cantik, nambah ganteng manakala dibaca doanya sehabis wudhu dan dibaca menjelang subuh. Bangun jam 4. Mau nggak ini? Mau nggak ini? Ustazah mau? Bagaimana mau cantik udah keriput? Nah, tambah baca doanya, dikit lagi doanya ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minas salihin. Allahumma Diterusin apa tidak? Janji bangun jam 4. Siap? Ayo ulangi lagi doa habis wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni
waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma. Ya, tapi Abah Haji mau janji dulu. Janji apa tidak? Bangun jam berapa? Jam 4. Jam berapa bangun? Siap? Siapa yang bangunnya tidak jam 4 sulaya janjinya. Nah, ya, ini janjinya. Ini doanya nih. Boleh Abah Haji kasih doanya, ya. Yang Ustazat dan Ustadz boleh catat. Bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, tuh. Ya. Baca habis wudu itu. Hah? Sekali lagi. Berapa amplopnya? Kamu tuh cari obat pencantik di dokter mahal. Mai, catat lagi. Catat lagi. Janji bangun jam 4. Allahumma bayyid, pakai dhad. Bayyid, putihkan wajhi, wajahku. Yauma, pada suatu hari, tabyaddu wujuh, engkau menghitamkan segala muka-muka, segala wajah. Yauma tabyaddu wujuh, pada suatu hari di mana engkau memutihkan muka dan menghitamkan segala muka. Itu Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo doanya tadi. Dijadikan doa, ya, dijadikan doa. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Udah dicatat semua? Sudah dicatat semua? Kita ulangi, bangun jam berapa? Setelah bangun ingat siapa? Baca doa apa? Doa bangun tidur. Sudah itu masuk kamar mandi ngapain? Bersih. Sudah itu mandi, wudu. Baru kemudian keluar. Kita di luar baca doa. Doa sehabis. Ayo dibaca semua doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni min ibadikas salihin. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, insyaallah kamu cantik semua. Amin. Tambah cantik lagi kalian. Kemudian takbir, sujud, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilakukan ini? Bisa dilakukan. Ayo catat lagi. Yang pertama, sholatnya sholat tahajud. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat tahajud. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya yang mudah-mudah saja. Qul ya sama qul hu. Salat 2 rakaat dengan khusyuk sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa tahajud. Sudah hafal? Sudah hafal yang putra? Kalau belum hafal download. Ya, karena kalian sudah di kampung, sudah sama orang tua, insya Allah ada download doa tahajud. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal
dan seterusnya. Sudah selesai doa tahajud, kamu doa terus berikutnya. Doa apa namanya? Namanya muhasabah. Ingat, setelah tahajud baca doa tahajud, sudah itu baca muhasabah. Muhasabah itu mengkoreksi diri. Ya Allah, aku telah baligh ya Allah. Aku telah mukallaf ya Allah. Aku telah berkewajiban menjalankan syariat-Mu ya Allah. Tapi aku pernah meninggalkan sholat. Aku pernah ya Allah durhaka sama ibu kami. Hari ini kami telah menjadi orang yang telah layaknya dinilai oleh-Mu ya Allah orang berdosa. Apa berdosa? Males-males, berkata kasar sama orang tua. Koreksi, koreksi dirimu. Itu namanya muhasabah. Yang sudah berkeluarga, istri ngomong sama Allah, aku omongannya kasar sama suami ya Allah, begitu. Tapi jangan kuat-kuat kedengaran tetangga ya. Ah, itu alon-alon aja. Akui supaya nanti tidak berdosa lagi. Siap? Ya Allah. Nah, coba ini dengar semua nih. Nih ustaz-ustaz juga boleh dengar. Ya Allah, aku hari ini ya Allah ngajar setengah-setengah ya Allah. Misalnya datang agak terlambat ya Allah. Ini, cuma aku nih karena tengok Ustaz Fahmi aku lah juga gesit dikit ya Allah. Ya Allah, aku sholat subuh jamaah di masjid itu kadang kalau ada abaji malam Kamis sama malam Minggu. Doa seperti itu, ngaku baik. Supaya nanti tidak lagi malas. Bukan kalau ustadz-ustadz ini nggak ada yang begitu, nggak ada. Setiap subuh ada semua, alhamdulillah. Dia rajin ustadz-ustadz ini. Kalau ada orang azan, azannya di masjid. Yang azan, yang merekanya kemana? Ingat, habis tahajud baca doa. Sudah tahajud baca doa bebas tapi mengkritik diri sendiri. Ya, namanya apa tadi? Muhasabah. Selesai muhasabah bangun lagi. Sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat hajat, doa sholat hajat. Apal doanya? Apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka mujibatirah wa azaimamar dan seterusnya. Jangan-jangan nggak hafal kalian ini. Nggak hafal? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu senjata kalian. Tanya sama ustaz-ustaz kagak ya? Download tuh. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. Allahumma la tada'li dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la aiban illa dan seterusnya. Baca doa itu, doa hajat itu. Jangan ya Allah kami disisakan dosa sedikit pun ya Allah kecuali Engkau mengampuninya. Begitu. Jangan ada kesusahan dalam hati ini ya Allah kecuali Engkau yang menggembirakannya. Itu. Jangan ada kebodohan di otak kami ini seolah-olah seperti itu kecuali Engkau membuat keterangan hati, keterangan otak. Makanya bangun tuh jam 4. Itu kadang-kadang kurang bangun jam 4 itu. Kalau mau bangun jam setengah 4 minimal. Ya. Selesai sholat, setelah baca doa. Doa apa tadi? Doa hajat. Kalian doa bebas namanya doa munajat. Berbisik kepada Allah. Ya Allah, aku sudah kelas 3 aliyah ya Allah. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi setelah tamat dari Mazra'illah ya Allah. Apakah saya kuliah?
kuliah dengan biaya yang tidak sedikit. Ibu bapak kami sudah tua dan tidak memiliki kekayaan yang cukup, ya Allah. Begitu loh. Ataukah kami menikah saja, ya Allah. Pertemukan kami dengan jodoh yang membawa kami menjadi selamat dunia dan itu namanya munajat. Berikan kepada saya langkah hidupku, usaha, ya Allah. Gitu. Usaha yang tidak meninggalkan ibadah. Begitulah, ya. Sesudah munajat selesai, apa saja yang kamu minta? Kalau kata Abaji sih 5 yang diminta. Apa itu? Pertama, ampunan dosa. Yang kedua, minta dikuatkan iman dan diberi kelezatan beragama Islam. Yang ketiga, minta diselamatkan dunia akhirat. Yang keempat, minta segala macam yang kamu mau minta, mintalah. Dan yang kelima, doakan orang-orang yang berjasa, termasuk pimpinan pesantren Mazra'illah, guru-guru, ustazah-ustazat, juga Abaji disebut. Ya Allah, semoga Abaji banyak rizkinya, amin. Panjang umur, ya Allah. Begitu loh, perjuangannya ditolong olehmu, ya Allah. Doakan seperti itu. Doakan ayahmu, doakan ibumu, doakan kakakmu yang pernah nyeboki kalian. Ya, doakan adik-adikmu yang pernah menghibur kalian. Itu, doakan semua. Nah, kalau sudah selesai doa itu, baru kalian sholat lagi 2 rakaat, namanya istikharah. Besok kamu akan kemana? Kata Abaji, mau silaturahmi ke tempat nenek, pakai motor istikharah. Ya Allah, kami nak ke tempat nenek, agak jauh dikit ke kampung lain. Siapa tahu kalian kalau tidak istikharah ada bahaya. Tapi kalau dengan istikharah dihindarkan dari bahaya. Mestinya berangkat jam 8, agak terlambat sarapan, berangkatnya jam setengah 9. Kalau jam 8 berangkat, ada orang yang naik motor ugal-ugalan, bisa numbur kita. Tapi kata Allah agak terlambat, jam setengah 9 baru berangkat tempat nenekmu. Itu kadang-kadang nggak terasa itu, nggak terasa itu, ya. Jadi istikharah. Sudah istikharah, masih ada waktu, segera baca Quran. Tapi kalau Abaji masih nak berdoa, nak berzikir dulu, zikir dulu. Sudah zikir, baru baca Quran sampai subuh. Nah, kalau masih ada waktu juga, Abaji pengen sekitar 7 menit baca sholawat. Sholawat yang sudah terbiasa dibaca oleh Abaji, dibaca oleh kalian. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqin aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana. Bayangkan Rasulullah Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kepada cahaya sebagai sumber segala cahaya, rahasia segala rahasia, obat seluruh penyakit, anak kunci segala kejayaan. Dialah pemimpin yang kami rindu. Terbayang Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad yang terpilih, keluarganya yang suci, dan para sahabat yang menjadi pilihan. Sebanyak bilangan nikmatmu dan kemuliaanmu ya Allah. Sekali dua kali datang waktu subuh azan. Subhanallah. Kalau ini kamu liburannya seperti ini, insya Allah kamu masuk dalam kategori syukur. Apalagi ditambah waktu lainnya, duhanya jangan tinggal ya. Sudah itu sholat zuhurnya berjamaah kalau laki-laki, perempuan juga boleh berjamaah. Agak jauh dikit ada motor setar, agak jauh dikit ada sepeda pergi. Baca Quran. Betapa tuh bahagianya orang tua kalian menyaksikan kalian yang seperti itu. Siap seperti itu? Siap seperti itu? Apalagi yang ada hafalan. Subhanallah. Menjelang zuhur sebelum bersolawat ngafal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, dan seterusnya. Setelah mendekat waktu baru bersolawat lagi. Man sholla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyra sholat. Siapa yang sholawat kepada saya sekali, maka Allah akan kirim rahmatnya 10 kali. Begitu tuh. Apalagi sampai ngebayangkan Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar, dengan rindu merintih sambil nitik air mata. Itu loh. Inilah santri Mazra. Siap begitu? Siap? Kalau siap Abah Haji izinin libur. Siap apa tidak? Siap. Kalau tidak siap tidak akan diizinkan oleh Abah Haji. Nah, yang kedua. Yang kedua. Kalian libur bukan untuk nganggur, tapi untuk nyenangin ayah dan ibu, untuk membantu ayah dan ibu. Yang kayak tadi tuh, cucian piring jangan sampai makin banyak tapi justru makin berkurang. Ibu bapak kita lagi kerja, kamu bantu. Kalau ada ibumu lagi nyapu, langsung cebut sapunya. Ini bu, biar saya yang nyapunya. Oh, masya Allah. Kalau ayahmu lagi ngampaki kayu, biar bah aku yang ngampaki kayunya. Gitu. Jangan banyak minta. Kalau dikasih oleh orang tua, terima. Jangan banyak tuntut mereka. Kalaupun dia ngasih, jawab sama kamu, alhamdulillah. Emang abah ada duit? Gitu. Jangan kamu datang ke sana, ayolah bah liburan ke sini. Liburan ke apa? Ke gunung. Kemana lagi liburannya? Ke sungai. Liburan kemana lagi? Ke kuburan. Oh, minta sana, minta sini. Itu belum berhasil pendidikan di Mazra'illah. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan tidak kalian berdakwah. Yang kata Rasulullah, nih kata Rasulullah nih, kalau kamu ngaji dengan siapa saja, kalau untuk ditangkap seluruhnya belum tentu bisa, ambil kesimpulannya. Kesimpulan itulah yang bakal dibawa pulang untuk kemudian diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Siapa yang bisa melakukan begitu? Ta'dilu ibadah sanatin. Ibadah sanatin. Siapa yang bisa melakukan begitu, sedikit dapat dari abahnya ini dibawa balik, disampaikan kepada saudara-saudaramu. Aina de auka enak nian sekolah di Mazra'illah tuh.
Masya Allah, kami baru ngerasakannya. Soal umum ada, agamanya ada, ibadahnya ada. Kita dimarah oleh guru untuk berlaku baik. Yuk kita sekolah di pondok yuk. Begitu. Kalau bisa begitu, kalian sama dengan melaksanakan ibadah 1 tahun. Fardunya, sunnahnya. Masya Allah ya. Siap seperti itu, siap? Siap berdakwah, siap? 1 orang bawa 1 santri jadilah. Ya enggak ya? Benar kan tuh? Ini dari Abah Haji ya. Sebenarnya banyak yang akan sampaikan, tapi Abah Haji sudah waktunya nggak cukup. Nanti Kak Fahmi lagi ya yang akan nyampaikan. Paham ini semua? Paham ini semua? Jangan nyusahkan orang tua. Nih Abah Haji ini terus terang saya berani mengatakan, karena di sini ada Kak Fahmi. Ya. Tamat sekolah aliyah Abah Haji merantau, sekolah juga tidak pernah minta berapa dikasih, seberapa dikasih oleh wong tua berangkat. Saat dikasih botol isinya garam dicampur cabai, bawang ditumbuk, digoreng, bawa berangkat ke pondok. Bawa beras 10 liter digendong di sini. Nah, jalan kaki 12 kilo ke pesantren itu. Ayo baik, jalan baik. Wong tua datang ngasih duit, Abah Haji sebut nenek ya yang ngurusnya Abah Haji. Mbok, orang Jawa manggilnya mbok. Nah, itu bahasa yang paling hebat, mbok. Mbok. Grandmas. Nah, apa mboknya ada punya duit tak? Alhamdulillah ada duit. Nah, untuk bekas apa itu jual ayam katanya. Jual ingonan ayam, bukan ternak, ingonan ayam. Ayam sirah. Ayam kamu waktu di pondok mau berangkat pondok, sekarang sudah gede dijual, ini untuk kamu. Alhamdulillah. Itu juga waktu pulang, mbok ada bakal minumnya nggak di jalan. Begitu kalau Abah Haji dulu. Kalau bakalnya ada minumnya, ya udah ini untuk kami. Kalau nggak ada ini potong lagi deh untuk bawa balik lagi untuk minumnya. Segitunya nyenangkan wong tua itu. Jangan kamu susah ego ya. Ayah dinasehati ya. Nah inilah pesan Abah Haji terakhir, jangan kamu mencoba-coba untuk mencari teman yang merusak kalian. Jangan berteman dengan orang yang tidak mau ngajak ke masjid. Siap? Ya, carilah teman yang baik-baik sana ya. Ya rubat batar budas marubad bihaqqi baqallahu somad. Demi Allah, kawan yang durhaka lebih berbahaya ketimbang ular yang berbisa. Sallallahu wasallam alanna. Ayo semua. Idina Muhammadin wa alihi. Ayo salat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Paham semuanya? Dapat diamalkan? Alhamdulillah. Jangan main-main. Hidup tanpa Allah tidak ada artinya. Ya, semoga saja kalian menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal billahil hidayah.
wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.